Halo, saya dengan Veka Angge Pramita, psikolog klinis. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai tahapan perkembangan anak, mulai dari usia 0 bulan sampai dengan usia 18 tahun secara sekilas ya, tidak terlalu detail. Yang diharapkan orang tua dan orang dewasa di sekitar anak bisa memahami mengapa tahapan perkembangan itu penting dan apa saja yang mempengaruhi tahapan perkembangan tersebut. Nah, pada gambar yang pada slide yang Bapak Ibu lihat di sini, ketika kita lihat di sini tahapan perkembangan itu ternyata tidak hanya dimulai dari saat bayi lahir saja, tapi pada saat bayi berada di dalam kandungan ibu. Dan kenapa hal itu penting? Karena sejak bayi berada di dalam kandungan, eh, kondisi-kondisi yang berada di sekitar bayi, baik itu kondisi psikologis ibu itu sendiri, kondisi kesehatan ibu itu sendiri, sangat mempengaruhi perkembangan janin dan mempengaruhi perkembangan otak, perkembangan fisik nantinya, bahkan mempengaruhi juga perkembangan psikologis bayi itu sendiri nanti setelah lahir, ya. Jadi di sini setiap tahapan perkembangan itu dimulai dari janin saat ibu hamil, lalu di usia bayi, jadi 0 bulan hingga 1 tahun, lalu kemudian 1 hingga 2, 2 hingga 3 gitu ya. Lalu masuk ke usia tahapan awal anak-anak, yaitu usia 4 sampai dengan 6 tahun ya. Atau kita sering sebutnya usia batita, balita, atau usia masa prasekolah gitu ya. Di usia-usia ini setiap usianya itu mempunyai tahapan perkembangan yang perlu dicapai oleh anak-anak. Lalu pada saat anak-anak mulai masuk sekolah, mereka juga punya tugas-tugas perkembangan yang harus dipenuhi ya. Jadi misalkan anak-anak masuk biasanya di usia 6 tahun atau mungkin pemerintah memberikan himbauan pada usia 7 tahun, itu sebenarnya ada alasannya ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada eh, pertimbangan di baliknya gitu ya, tapi mengingat dari bagaimana tahapan perkembangan itu muncul pada usia 6 tahun atau pada usia 7 tahun diharapkan anak-anak sudah lebih mandiri dan matang baik secara fisik, motorik dan juga perkembangan emosinya juga semakin matang ya. Sehingga diharapkan ketika sudah mulai masuk sekolah dasar, mereka juga diharapkan sudah mulai bisa mandiri, paling tidak mandiri dalam eh, terpisah dari orang tua pada saat ke sekolah atau misalkan pada saat gurunya memberikan instruksi secara klasikal atau secara bareng-bareng, anaknya memiliki kemampuan fokus dan konsentrasi sehingga dia bisa mendengarkan dan mengikuti instruksinya gitu ya. Jadi pada tahapan perkembangan ini diharapkan sudah mulai muncul. Bukan harus sempurna, tapi paling tidak mereka mengerti dan memahami instruksi yang diberikan oleh guru nanti pada saat di sekolah. Pada masuk masa remaja, di sini sebenarnya ada masa pra-remaja yang dimulai pada usia 10 sampai 11 tahun, lalu masuk ke usia remaja yaitu di usia SMP mungkin sekitar 12 tahun atau 11 tahun ya, hingga usia 18 tahun ya. Nah, yang adult ini adalah usia setelah 18 tahun, yaitu dari usia sekitar 19 tahun sampai usia 30 sampai 35 tahun ya. Nah, kemudian masa middlehood, late adult dan juga yang old dan oldest ya. Jadi kalau kita lihat semua nih, kira-kira nanti Bapak Ibu bisa memahami saya ada di mana ya dan bagaimana diri saya sebenarnya gitu ya. Nah, tiap tahapan perkembangan itu memiliki tugas perkembangan dan pasti selalu ada perubahan. Perubahan itu bisa positif dan negatif ya. Jadi yang penting untuk anak-anak kita mengetahui sampai dengan remaja nanti seharusnya anak saya itu bagaimana sih perkembangannya. Jadi ada tahapan perkembangan yang memang diharapkan
muncul dan sudah bisa dikuasai anak gitu ya. Tapi ada juga skill-skill atau keahlian atau kemampuan yang memang perlu dilatih dan diperkenalkan gitu ya. Eh, Anak itu terbentuk menurut teorinya Uri Brenner itu terbentuk berdasarkan faktor bawaan gitu ya atau nature dan juga faktor yang bukan bawaan atau terjadi di luar lingkungannya anak atau nurture. Faktor bawaan ini sifatnya genetik, jadi ada DNA gitu ya. Bisa juga berhubungan dengan minat gitu atau alergi. Kalau kita punya alergi maka itu mungkin saja kemungkinan besar bisa anak juga bisa memilikinya gitu ya. Beberapa penyakit ada yang diturunkan oleh orang tua gitu ya kepada anak, misalkan penyakit demensia gitu ya. Jadi kecerdasan gitu ya, beberapa tipe kepribadian gitu itu juga bisa diturunkan kepada anak. Tapi tidak serta-merta. Jadi biasanya juga dipengaruhi bagaimana lingkungan di sekitar anak sebenarnya ya. Jadi bagaimana pola asuh, bagaimana kesempatan anak untuk bisa bereksplorasi, bisa membuka dirinya, bisa mencoba gitu ya. Dan yang terpenting anak juga modeling gitu atau mempelajari bagaimana lingkungan di sekitarnya dan bagaimana akhirnya itu ditiru atau dilakukan oleh anak. Yang paling penting dalam nurture adanya pengalaman ya. Jadi semakin anak punya pengalaman tersupport oleh lingkungannya, maka itu akan membentuk anak ya. Kedua hal ini saling berkaitan, namun porsi terbesarnya adalah nurture. Kalau Bapak Ibu memahami atau mengetahui tentang tes intelijensi yang berhubungan dengan fingerprint atau sidik jari, itu sebenarnya lebih ke arah bawaan uh, atau sifatnya nature, jadi tidak banyak dipengaruhi oleh nurture. Dan secara penelitian, hasil dari tes sidik jari itu belum 100% banyak yang menguji, belum banyak yang melakukan riset ya. Jadi ketika Bapak Ibu ada yang mencoba melakukan tes sidik jari, yang perlu Bapak Ibu pahami tadi bahwa itu sifatnya nature. Yang terpenting adalah bagaimana nurture itu akhirnya membentuk anak ya. Setiap anak atau setiap individu anak itu memiliki kebutuhan. Di sini ada kebutuhan untuk diberikan perhatian, disayangi gitu ya, diberikan afeksi itu hubungannya berkaitan dengan emosinya, bagaimana kita saling berinteraksi secara emosi dengan anak-anak. Kita memberikan stimulasi juga kepada anak-anak, nutrisi secara fisik gitu ya, itu juga mempengaruhi anak-anak. Serta bagaimana kita memberikan proteksi itu tidak hanya menjaga dalam arti tidak boleh ngapa-ngapain, tidak boleh kemana-mana, tapi bagaimana kita memberikan tools kepada anak apa sih yang harus dilakukan sehingga itu aman buat dia ya. Misalkan ada orang yang melakukan sesuatu kepada kamu, itu boleh atau tidak gitu ya. Dan itu seiring dengan berkembangnya waktu dan usianya si anak, dia harus diperbarui dengan hal-hal apa yang sebenarnya boleh atau tidak orang lain melakukan itu kepada dia ya. Anak itu juga sangat perlu dicintai ya. Cinta itu berhubungan dengan bagaimana anak merasa aman dan dia mempunyai kepercayaan diri gitu ya, self esteem gitu ya, kepercayaan diri, keyakinan diri gitu ya, dan dia juga dapat mengatasi tantangan-tantangan atau kesulitan yang datang di sekitar dia gitu ya. Itu semuanya basicnya adalah bagaimana orang tua atau orang-orang dewasa yang dari sekitar dianya itu mencintai dia gitu ya. Nah, seringkali kita mungkin sebagai orang tua menganggap ketika kita mencintai anak, ketika kita menyayangi anak, sama dengan adalah kayak kita melayani dia gitu ya. Ketika kita tidak memberikan kesempatan anak untuk mencoba sendiri, itu karena kita mungkin akan anggap kasihan gitu ya. Nah, karena secara tidak sadar itu kita menganggap itu kita wujud dari rasa cinta kita ya. Tapi sebagian besar cara kita yang seperti itu sebenarnya tidak mempersiapkan anak
untuk menjadi anak yang lebih mandiri lagi. Jadi Bapak Ibu perlu membedakan arti mencintai dengan memanjakan, karena itu jauh berbeda ya. Ketika kita mencintai, itu kita koneksinya ke anak secara psikologis atau secara batin gitu ya, ikatan bondingnya itu sangat kuat dan itu akan memunculkan mirroring atau eh, saraf-saraf yang ada di kita yang berhubungan di otak tuh sebenarnya mengirimkan sinyal yang juga anak tangkep bahwa oh ini tuh tulus ya gitu. Jadi ketika orang tua kita melakukan hal ini, dia itu tulus melakukannya. Yang namanya bonding itu bukan berhubungan dengan kita memberikan sesuatu, tapi bagaimana kita hadir secara penuh kepada anak, itu anak akan merasakan. Dan disitulah terbentuknya cinta ya. Nah di sini kita juga mengharapkan, anak-anak mengharapkan adanya orang tua atau orang dewasa yang ada di sekitarnya anak itu bisa menyayangi mereka, mencintai mereka, menjadi orang tua yang responsif, orang dewasa yang responsif, bukan yang reaktif. Menjadi orang tua yang caring gitu ya. Caring itu bukan hanya bersifat merawat saja, memenuhi kebutuhan fisik dan materi, tapi bagaimana memang memberikan perhatian secara psikologis gitu ya. Secara batin itu anak langsung terkoneksi ya. Dan bagaimana anak itu memahami keluarga sebagai unit yang memang sangat menguatkan mereka ya. Jadi ini kita perlu memahami ya Bapak Ibu bagaimana perkembangannya anak itu sangat-sangat dipengaruhi oleh ini semua ya. Jadi kalau sebelumnya kita udah tahu nih, oh ternyata nature dan nurture-nya gitu ya. Misalkan anaknya kayak saya nih, saya rambutnya keriting gitu ya, suami saya rambutnya lurus. Nah, dari 3 anak kami gitu ya, tiga-tiganya itu tidak ada yang rambutnya keriting seperti saya. Hanya yang pertama aja yang agak berombak, tapi yang kedua, yang kembar, yang kedua, ketiga itu cenderung lurus. Jadi secara nature itu tidak semuanya langsung diturunkan gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin ingat pelajaran SMA gitu ya dari genetik, ada kromosom, itu kan ada banyak hal yang sebenarnya nanti terpilah dengan sendirinya sehingga membentuk individu si anak itu sendiri ya. Jadi anak itu meskipun dilahirkan oleh kita dari kita sebagai orang tua, ayah dan ibu, dia tetap menjadi individu yang sebenarnya berbeda juga dengan kita. Itu juga kita perlu sadari ya Bapak Ibu. Nah, di sini tadi kan saya gambarkan tahapan perkembangan ya. Di tahapan perkembangan anak itu ada banyak area gitu ya. Sekitar ada ini gambarannya sekitar ada 6 area yaitu area kognitif, interaksi dan sosialisasi, komunikasi, fisik motorik, bahasa dan kepribadian dan emosi ya. Keenam area ini sebenarnya sudah ada gitu ya pada saat bayi berusia 0 bulan gitu ya. Tapi ketika eh, seringkali bayi itu ketika mungkin baru lahir, mungkin kita lebih banyak memperhatikan di area fisik saja misalkan atau fisik motorik gitu ya. Atau di area yang berhubungan dengan kesehatan anak itu sendiri. Kalau kalau setiap bulan pergi ketemu sama dokter anaknya kan pasti yang dilihat kesehatan gitu ya. Entah itu pemberian vaksin, entah itu sudah bisa guling-guling misalkan, udah bisa apa namanya, udah bisa merangkak, udah mulai bisa duduk gitu ya. Bahasa ini cenderung diperhatikan mungkin di saat orang tua merasa oh setahun nih gitu ya, atau 6 bulan nih gitu, atau malah kadang-kadang 2 tahun gitu ya ketika eh, apa namanya red flag atau eh, bendera yang penting untuk diperhatikan orang tua tuh di akhir-akhir orang tua baru ngeh bahwa anaknya kok belum ngomong ya gitu ya. Padahal area-area ini sangat-sangat penting untuk diperhatikan gitu ya. Dan bisa diperhatikan mulai dari anaknya 0 bulan sampai ya seumur hidup gitu ya. Bahkan kita pun juga tetap masih bisa berkembang di semua area ini dan lebih kompleks lagi untuk dewasa.
Perkembangan anak ini sangat dipengaruhi oleh orang tua dan orang dewasa yang ada di sekitar anak, di mana orang tua dan orang dewasa di sekitar anak ini tadi orang tua yang merespon, yang bertanggung jawab gitu ya, yang menyayangi gitu ya, yang memang memberikan bonding yang sangat baik, attachment atau kelekatan yang sangat bagus kualitasnya gitu ya, yang sehat gitu ya. Sehingga anak nanti akan merasa dicintai dan juga akan merasa aman, percaya diri, punya gambar diri yang positif dan dapat mengatasi tantangan seumur hidup dia gitu ya. Tapi pondasi dasarnya itu sebenarnya di awal-awal tahun kehidupannya anak gitu. Dan ketika anak percaya diri dan aman, dia akan cepat juga dalam bertumbuh dan belajar. Nah, jangan lupa ya Bapak Ibu, kebutuhan anak itu tadi kan adanya kasih sayang, adanya stimulasi, perhatian, perlindungan yang positif gitu ya, nggak hanya protektif aja gitu, dan juga nutrisi serta kesehatan. Kalau Bapak Ibu mungkin mengetahui area perkembangan ini dari media sosial gitu ya, ada perkembangan lain yang kita perlu pahami. Ini disampaikan oleh Dr. Stanley Greenspan. Beliau adalah seorang dokter dari Amerika yang menyatakan bahwa Dr. Stanley Greenspan ini memiliki blueprint atau gambaran besar terhadap bagaimana perkembangan seorang individu, khususnya mulai dari anak. Jadi tidak hanya memperhatikan terpisah-pisah, kalau kayak gini kan seolah-olah terpisah-pisah ya Bapak Ibu, area kognitif, bahasa, fisik, motorik nih, seolah-olah terpisah-pisah. Tapi kalau Dr. Stanley Greenspan melihatnya itu secara utuh berkesinambungan dan tujuan akhirnya adalah Dr. Stanley Greenspan ingin agar setiap individu itu atau anak itu adalah anak yang hebat, yang memiliki empati, yang memiliki motivasi dari dalam diri gitu ya. Nanti akan saya bahas, tapi ini semua sangat perlu dipahami oleh kita semua gitu ya, bahwa perkembangan anak ini tuh sangat membutuhkan orang dewasa sebagai eee figur yang bisa mendukung gitu ya. Jadi anak-anak tuh nggak bisa besar sendiri ya Bapak Ibu, meskipun secara fisik bisa-bisa aja sih gitu ya. Tapi tidak bisa anak tuh besar sendiri dan menjadi anak yang hebat aja tanpa ada peran serta dari lingkungannya gitu ya. Bisa aja Bapak Ibu mungkin sibuk kerja gitu ya, atau tidak mengurusi anak-anak seolah-olah kayak anaknya besar sendiri gitu ya. Tapi sebenarnya dia akan belajar untuk dirinya sendiri itu dari orang lain. Bagaimana orang dewasa yang ada di sekitarnya dia gitu, dan dia meng-capture, mengambil dan melakukan tadi kan jangan lupa ada modeling dari si anak itu untuk dia itu menyesuaikan diri dengan lingkungannya ya. Nah, Dr. Stanley Greenspan ini punya satu pendekatan secara singkatnya namanya DIR atau Dear Floor Time ya. D-nya itu adalah ini kapasitas perkembangan kapasitas fungsi perkembangan emosi dari setiap anak yang diawali bagaimana regulasi diri seorang anak atau regulasi diri seorang individu ya. Itu sudah mulai ada dari usia 0 bulan. Dan setiap kalau Bapak Ibu lihat nih ketika dia sudah mulai lebih tenang, dia bisa mengatasi apa yang terjadi di sekitarnya si bayi ini karena disupport oleh orang dewasa atau orang tua di sekitarnya, maka dia baru mulai bisa menjalin interaksi, ada engagement ya. Nah, menjalin interaksi ini perlu didasari dengan rasa percaya dan banyaknya afek atau banyaknya eee ekspresi emosi yang ditampilkan oleh orang tua dan orang dewasa yang ada di sekitarnya dia, ya. Terbentuknya bonding tuh di usia ini sebenarnya. Bagaimana regulasi dirinya itu menjadi stabil dan bagaimana orang-orang yang ada di sekitarnya itu memberikan bonding yang tepat untuk dia, sehingga nantinya akhirnya terbentuklah tuh trust-nya, ya. Jadi trust itu, rasa percaya itu terbentuk pada usia bayi.
secara biologisnya begitu ya. Lalu kemudian setelah itu baru mulai muncul adanya komunikasi yang bertujuan, bisa dimulai dari kontak mata yang berkali-kali, disertai dengan bahasa tubuh ataupun ada bahasa verbal yang keluar, misalkan itu gitu ya. Ini dimulai di usia 9 bulan nih gitu. Secara berkala dan itu selalu dimulai dari anak gitu ya. Jadi kalau anaknya tidak banyak memulai interaksi, itu Bapak Ibu perlu mengevaluasi nih, jangan-jangan saya terlalu banyak bicara misalkan, atau jangan-jangan saya malah kasih gadget nih gitu. Padahal sudah ada himbauan ya Bapak Ibu dari IDAI dan WHO bahwa anak di bawah 18 bulan atau 2 tahun itu tidak boleh diberikan sama sekali yang berhubungan dengan screen yang ada layarnya ya. Karena itu memberikan dampak yang sangat negatif, yang buruk kepada bayi-bayi ini. Karena bayi-bayi ini sangat butuh adanya interaksi dari orang lain ya. Jadi Bapak Ibu perlu memperhatikan hal ini. Lalu yang selanjutnya adalah bagaimana anak-anak bisa memperpanjang komunikasi yang lebih kompleks lagi dan akhirnya ya ngobrol kan ya. Di usia 2 tahun menjelang 3 tahun itu sudah bisa tuh diajak ngobrol. Lalu mulai muncul permainan simbolik sehingga akhirnya mulai muncul logical thinking gitu ya. Yang dimana dia mengungkapkan idenya, mengungkapkan emosi dengan kata-kata yang lebih jelas dan mungkin bisa mendeskripsikan apa yang dia rasakan gitu dengan lebih konkret dan real gitu ya. Lalu ada berpikir lebih multiple, lebih banyak, lebih kompleks dari berbagai macam sisi gitu ya. Ini mulai muncul di usia 9 tahun dan kemampuan berpikir abu-abu, jadi tidak hanya benar dan salah, tapi mulai bisa berpikir agak sedikit di tengah-tengah, itu mulai bisa dilatih dari usia 9 tahun. Maaf, di usia 15 tahun. Dan selanjutnya pada usia 18 tahun, mulai tuh bisa berpikir reflektif. Namun kemampuan ini memang terbentuk secara alami, tapi tadi ingat, meskipun terbentuk secara alami, yang paling penting adalah bagaimana respon dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu sangat akan memperkuat pondasi-pondasi dasar di bawahnya, ya. Jadi kalau misalkan anak-anak itu eee, tidak mendapatkan respon yang pas gitu ya, tidak mendapatkan respon yang tepat gitu ya, tidak mendapatkan, eee, respon yang responsif gitu, maka dia juga tidak akan mendapatkan feedback yang positif juga kan gitu ya. Kayak contohnya anak saya diberikan gadget, maka dia bisa bahasa Inggris nih Dok, gitu, atau Bu, gitu ya. Iya betul, kadang-kadang ada kasus-kasus yang seperti itu, bisa bisa bahasa Inggris, tapi coba cek kemampuan interaksi komunikasinya gimana, kemampuan dia ngobrolnya di mana, kemampuan dia untuk berceritanya bagaimana, apakah lancar? Lalu yang kedua, apakah dia bisa menggunakan bahasa Inggris itu memang secara aktif gitu ya. Karena namanya kemampuan bahasa, dia perlu partner. Jadi kalau kalau dia lebih banyak partnernya dengan bahasa Indonesia, ya dia akan lebih fasihnya dengan bahasa Indonesia gitu ya. Kosakatanya akan lebih banyak masuknya dengan bahasa Indonesia karena ada pengalaman gitu ya, disertai respon dari orang lain gitu ya. Tapi kalau misalkan hanya dari screen aja dan dia bisa berbahasa Inggris, itu sebenarnya hanya hafalan saja. Mungkin akan lebih banyak temanya yang itu-itu aja, tapi belum tentu yang berhubungan dengan analisa, menjelaskan ataupun bercerita ya. Nah, di sini saya mau menjelaskan, Dr. Stanley Greenspan itu punya blueprint kan ya tadi ya. Nah, di dalam blueprint-nya ini, beliau menyampaikan kalau ibaratnya anak itu adalah sebuah pohon, maka pohon itu kan biasanya terdiri dari akar, ya Bapak Ibu, ada tanahnya, lalu ada batang, ada daun, dan juga mungkin ada buahnya, ya. Jadi kalau ini adalah seorang anak, maka anak itu punya secara nature adalah bagaimana potensi dasarnya dia, itu ada di sini ya Bapak Ibu.
Lalu bagaimana perkembangan tadi kapasitas fungsi emosinya dia itu ada di sini. Tapi yang terpenting adalah sebenarnya kalau pohon itu apa menurut Bapak Ibu? Apakah pohon itu yang penting adalah misalkan akarnya aja, atau batangnya aja, atau buahnya aja. Sementara untuk bisa si pohon itu bertumbuh gitu ya, bertumbuh, berakar dengan kuat, dan juga nanti akhirnya berbuah adalah bagaimana tanahnya kan ya. Ya, jadi ketika si tanahnya itu adalah tanah yang gembur, tanah yang punya banyak vitamin, tanah yang mempunyai unsur-unsur hara ataupun unsur-unsur yang memang sangat diperlukan oleh jenis pohon tersebut sehingga bisa diserap nih oleh akar-akarnya, maka dia bisa mensupport pohonnya. Nah, interaksi yang nurturing gitu ya, atau interaksi yang memang diharapkan custom gitu, sesuai dengan respon yang tepat buat anak adalah tanah yang gembur yang bisa membantu anak untuk bertumbuh dan berkembang ya. Karena ketika misalkan kalau kita lihat pada saat lahir misalkan, oh anaknya punya masalah dengan motorik nih gitu. Terus bisa jadi diperparah dengan dikasih screen time gitu ya misalkan. Jadinya anaknya nggak banyak bergerak, duduk aja gitu ya, atau cuma tiduran pegang HP aja. Jadinya kemampuan motoriknya sebenarnya tidak berkembang. Jadi kemampuan motor planning, kemampuan dia untuk melakukan kegiatan motorik secara berurutan dengan tepat itu akhirnya tidak terlatih karena lingkungan tidak mensupport dia untuk melakukannya. Tidak memberikan stimulasi yang tepat karena cuma ngasih HP doang nih gitu ya. Sementara yang melakukan banyak kegiatan motorik sebenarnya orang tuanya kan ya. Atau bisa jadi interaksi di orang tuanya adalah kebanyakan tidak memperbolehkan anaknya untuk bergerak gitu. Jadi apa-apa tidak boleh naik-naik, tidak boleh buka-buka pintu misalkan. Jadi terlalu banyak tidak boleh sebenarnya juga tidak tepat untuk anak-anak ya. Jadi atau ya karena banyak melarang sehingga banyak marahin, banyak berteriak gitu ya. Karena mungkin anaknya masih di usia perkembangan yang memang membutuhkan eksplorasi, seolah-olah anaknya jadi nggak dengerin nih, jadi ngeyel gitu. Akhirnya mungkin dihukum, entah itu dicubit gitu ya, ditarik sama orang tuanya karena nggak bisa diem gitu ya. Sehingga interaksi dengan si anak ini jadi nggak kualitasnya dia jadi bukan nurturing yang baik gitu ya. Bukan nurturing yang hangat, bukan nurturing yang positif gitu. Sehingga itu tentu saja akan sangat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan anak, baik secara fisik, psikologis, emosi gitu ya. Nah ini Bapak Ibu perlu merefleksikan sebenarnya saya itu pengen punya saya ingin anak saya itu berkembang seperti apa. Tadi saya sampaikan di awal adalah anak itu tetap menjadi individu yang berbeda sebenarnya ya Bapak Ibu dengan kita. Meskipun dia adalah anak kita, tapi kita perlu menyadari bahwa dia adalah individu yang berbeda, yang bisa saja mempunyai jalan kehidupan yang berbeda. Tapi tugas kita sebagai orang tua memang mendampingi anak dan mendampingi sebagai partner dan nantinya menyampaikan hal-hal yang positif dan negatif dari setiap hal-hal yang akan dia lakukan ya. Jadi kalau kita menganggap bahwa anak itu nantinya akan seperti kita itu tidak bisa nanti ya. Jadi anaknya ya tadi tidak bisa jadi dirinya sendiri gitu ya. Jadi kita perlu punya pandangan bahwa anak itu adalah individu yang memang berbeda dengan kita sehingga dia akan memiliki keinginan yang bisa saja berbeda dengan kita. Dia akan memiliki minat yang mungkin saja berbeda dengan kita. Dia akan memiliki keinginan, rencana tentang masa depan yang mungkin berbeda dengan kita gitu ya. Jadi bagaimana dong caranya? Karena kita kan sebagai orang tua nih gitu. Mungkin kita tahu yang terbaik, yang benar gitu menurut kita. Ya kita harus berkomunikasi dengan anak, berdiskusi, ngobrol, menyampaikan pendapat satu sama lain dengan cara yang tepat. Nggak hanya
anaknya pokoknya nurut, pokoknya kamu nurut aja sama mama misalkan gitu ya. Nggak hanya sebatas itu. Tapi bukalah komunikasi ketika anaknya sudah bisa berkomunikasi, berikan kesempatan untuk bisa memilih, mengeksplorasi gitu ya. Biarkan dia mencoba, tetap didampingi gitu ya. Nah, ini adalah gambaran lain yang Bapak Ibu bisa lihat secara sekilas saja. Ini biasanya digunakan oleh profesional mungkin seperti psikolog, dokter, ataupun terapis-terapis untuk melihat perkembangan secara utuh lagi di dalam dirinya anak-anak ya. Mungkin yang Bapak Ibu lihat di daerah sini nih, bagaimana perilakunya anak gitu ya, aktivitas sehari-hari, kemampuan akademiknya dia gitu ya. Tapi ketika di atas ini ada masalah, ada keluhan, sudah pasti kemungkinan ada hubungannya dengan apa yang ada di bawah sini. Khususnya untuk anak-anak yang memang masih dini nih, misal di bawah 6 tahun ke bawah gitu ya. Itu akan sangat berkaitan erat gitu. Jadi stimulasi yang tepat memang perlu diberikan kepada anak-anak. Nanti di bahasan yang lain saya akan bahas stimulasi apa sih yang tepat untuk anak-anak dan di usia berapa saja dan bagaimana ya gitu. Nah, untuk kita memahami anak-anak, kita perlu tahu sebenarnya apa yang dia sukai, bagaimana sih dia ketika menghadapi sesuatu hal yang baru gitu ya. Itu nanti akan menjadi keunikan dan profilnya anak itu sendiri. Eh, Bahkan anak yang kembar sekalipun, saya punya anak kembar itu sangat-sangat punya profil yang berbeda ya gitu. Meskipun mereka lahir dari kandungan yang sama gitu ya, tapi mereka sangat punya profil yang berbeda itu baik secara fisik, secara karakter, dan itu kita perlu pahami ya Bapak Ibu sebagai orang tua karena itulah kunci kita untuk mensupport anak dan memberikan relasi yang tepat tadi. Oh, kalau sama anak yang ini perlu diginiin nih. Oh, kalau sama anak yang ini kita mesti masuknya dari seperti ini gitu ya. Itu kita perlu memahami tuh gitu sehingga akhirnya caranya tepat juga untuk mereka. Nah, ini tadi kalau anaknya sudah sekolah atau sudah punya kegiatan di luar rumah, entah itu mungkin pergi ke sebuah komunitas belajar, pergi ke sebuah komunitas kegiatan keagamaan gitu ya. Area yang terpenting itu juga bisa mempengaruhi anak nih gitu. Ini adalah bagian figur dari teorinya Urin Brenner yang disampaikan tadi saya di depan. Ini lebih kompleks lagi, tapi yang terpenting adalah bagaimana Bapak Ibu mengetahui dukungan bagi anak itu dipengaruhi tidak hanya dari orang tua saja, tapi bagaimana orang dewasa di sekitar anak. Ini kita bicara mulai dari kakek nenek, dari om dan tante, dari supir, dari suster gitu ya, dari guru, guru les, guru di sekolah gitu ya. Siapa saja orang-orang yang ada di sekitar anak, mulai dari orang dewasa sampai teman-temannya dia, itu sangat mempengaruhi anak ya. Nanti saya akan bicara dalam segmen-segmen yang berbeda tentang bagaimana akhirnya kita bisa membantu anak ya nantinya untuk mendapatkan support yang memang selalu positif gitu ya. Untuk bisa mendukung kemampuannya dia. Nah, ini tadi secara sekilas sudah saya bahas sebelumnya ya aspek-aspek perkembangan anak tadi yang ada 6 tahapan tadi ya. Ini hanya gambaran sekilasnya saja. Dan ini adalah highlight periode perkembangan yang tadi juga saya jelaskan secara sekilas. Nanti di segmen yang berbeda saya akan jelaskan secara detail apa sih yang terjadi di usia 1 tahun pertama, lalu usia setahun, usia 2 tahun gitu ya. Karena setiap tahapan perkembangan itu sangat punya hal-hal kecil yang memang perlu diperhatikan oleh orang tua nantinya. Dan pada saat dia usia sekolah dan usia remaja ya. Nah, saya harapkan Bapak Ibu sangat terbantu dengan informasi yang saya berikan dan kiranya bisa menunggu lagi segmen-segmen dari penjelasan saya selanjutnya. Terima kasih.